Selamat datang di Wonder Muse Episode 1. Yes, bareng Jonathan Tamrin. Dan saya Jovita Ayu. Yes, kita akan ngebahas di episode pertama ini adalah pengalaman pertama kali. Wih, Aduh. berat Seru ya? nih. Seru atau berat nih? Seru So, sih. seru. Oke. Jadi akan ada 3 pengalaman pertama yang bakal kita ceritain. Ya, kita mulai dari mana, Jo? Oke, ini Mau baik, mau buruk, atau mau yang mana nah, nih? biasanya yang terakhir yang bagus. Jadi yang Oke, pertama kita- mungkin yang kayak pertama yang paling parah, paling nyebelin, paling nggak terlupakan, hancur deh gitu. Oke, berarti the first bad experience in travel. Yes. Oke, lu dulu deh cerita, kayaknya Aduh. gue memberi kursi kepada ladies first. Emang lu ya lempar. Padahal ngeles. Tapi bener, jadi kan gue udah traveling tuh udah dari mungkin SMA. Tapi gue inget banget yang paling menurut gue hancur, paling nyebelin itu zaman kuliah. Oke. Jadi ceritanya itu ya biasa lah ya, cewek-cewek kan pengen girls trip yuk gitu. Tahun berapa tuh, Jo? Waduh, jangan ngomongin tahun. Ketahuan angkatannya nih, ini tonton masih. Padahal pertanyaan pertama ini menjebak untuk tahu umur nih. Jangan. Iya, jadi teman-teman cewek nih kalau ada yang dengerin pasti kan suka ya kayak ngegeng cewek di Ya, kampus. ya. Terus ayo kita jalan-jalan gitu. Nah dulu biasalah girls trip itu yang something fun, something pantai-pantai gitu. Terus dulu tuh lagi hits banget zaman itu adalah Gili. Oke, Nah, ya. kan kayak Gili nih gitu. Oke, kita ke sana. Nah, ya biasalah. Gue paling gak suka di trip ini adalah karena ini ya kita geng oke lah. Cuma ketika jalan bareng kan ketahuan tuh karakter orang-orangnya. Betul. Baru ketahuan tuh yang kayak wah aneh-aneh. Nah, The true friendship itu ketemu pas lagi traveling. bener banget. Dan ini cewek-cewek rempong kan ya. Coba dibayangin ya ada Gue 5. suka sih liburan kalau semuanya cewek-cewek. Enggak ya? Kalau lu cowok sendiri. Nah itu terus ke Gili, ya biasa lah namanya anak muda, kita coba hal-hal yang nggak biasa, nggak ada di Jakarta, kayak jamur-jamuran gitu ya. Oke. Kayak gitu-gitu lah. Ya, itu terkenal juga di Bali. Terkenal. Nah ya udah kita coba. Terus ternyata ada biasalah nih drama pacaran ya. Ada yang pacarnya nggak suka pas tahu kita jamur-jamuran gitu. Oke. Heboh, Oke. berantem lah ya. Gitu kayak, waduh gimana nih gitu. Itu semuanya nyobain apa ada satu yang ngejagain? Karena kan katanya harus ada satu yang ngejagain. Enggak. Enggak, kita semua all the way. Oke. Gitu kan sambil lihat pantai, asik banget deh di Gili itu kan. Oke. Nah, lalu ya itu si pacar itu marah dari Jakarta, suruh pulang guys. Langsung hari itu juga. Pulang. Wow. Jadi dia nyebrang sendiri, enggak, kita nyebrang bareng dari Gili ke Bali, terus dia pulang sendiri. Terus pakai berantem dulu, acara berantem sama kita. Wah, itu heboh banget, Terus Tapi belum lagi masih temenan sampai sekarang? Enggak dong. Sudah beda visi ya. Cuma ya gitulah. Terus di perjalanan dari Gili ke Bali itu juga kan ombaknya suka unpredictable. Itu tuh kayak pengalaman hampir mau die itu hampir dari situ. Oke. Gitu. Jadi itu first bad experience for me. Oke, jadi kalau lu mau tahu pertemanan lu itu akan sesolid apa, pergi traveling dulu. Iya, Karena dites. bisa jadi abis traveling pertemanan itu bubar. Bisa banget. Temennya hanya teman hura-hura. Iya ternyata begitu. Kalau lu gimana Jo? Iya benar. Kalau gue, nah sebenarnya kalau dibilang bad experience banget, gue nggak tahu nih. Ini termasuk bad untuk orang lain atau enggak. Tapi kalau buat gue adalah awal-awal gue pertama kali gue menaiki kereta api. Nah, Oh wow, narik nih. di dalam negeri apa enggak ya? Jelas gitu. Ya pertama kali naik kereta api dan di dalam negeri. Teman gue ngajak, ayo kita ke Bromo. Wah oke. Terus dia bilang gitu, oke naik pesawat. Kita cobain naik kereta aja, katanya deket. Cuman berapa belas jam. Aduh tapi ya gue masih yang karena pertama kali bayangan gue adalah kereta api di luar negeri gitu kan. Jadi kayak Anda wah naif ya. oke nih kayak sekarang ekonomi tuh semua AC bersih, udah nggak ada yang kayak dulu naik-naik di atas kereta apa segala macam tidur. Oke gue ikut, lo atur, gue bilang gitu kan. Oke diaturin, sampailah di malam keberangkatan. Kursinya sempit banget. Sempit ya ampun, gue duduk berdua di samping temen gue, yang dimana temen gue itu beratnya 40 kilo lebih besar mungkin dari gue. Waduh. Jadi kayak Horor banget tuh. tangan gua ngepit, di depan gua ada ibu-ibu yang udah cukup berumur, kakinya selonjoran. Terus gue yang kayak, aduh nih mau Lu nggak bisa selonjoran gitu kan? mau neguran orang tua nggak enak. Pasti kaki dia pegel, cuman kaki gua juga pegel. Oke lah, gua coba bertahan dengan cara duduk di kantin. Ya kan, kalau kereta api tuh ada kantinnya.
Terus ada semacam pramugari, apa gua nggak tahu namanya kalau di kereta api. Iya. Itu jual makanan gitu lah, Nah ya nawarin. biasa. Cantik. Aduh. Jadi betah duduk di situ. Oh, jadi walaupun ekonomi ya cantik Iya, gitu ya. jadi kayak tapi hanya bertahan 3 jam karena kan 18 jam gue. Bertahan 3 jam gue balik lagi duduk. Itu banyak kan berhenti berarti ya? Ya tiap berhenti temen gue karena ngerokok, dia masih enak ngerokok. Gue kan kayak gue berhenti turun ngapain ya, mereka kan ngerokok. Yaudah gue duduk aja dengan kaki yang ngejepit, tangan yang ngejepit selama 18 jam. Astaga. Enggak 18 jam, 14 lah. Karena di 4 stasiun terakhir kursi bisnis sudah kosong, gue tidur. Jadi gue duduk tidur selonjoran di kursi orang lain. Dan menurut gue kayak, oke, gue tidak akan lagi naik kereta api ekonomi. Dan percaya sama Jarak temen jauh. lo. Iya, dan gitu percaya kan? sama Nggak temen dicek gue, gitu bener, kan. bener, Itu bener, pelajaran bener, penting. bener. Iya. Itu kalau dari segi, itu sih paling bad menurut gue. Sejauh ini belum ada yang lebih parah. Kalau untuk secara personal ya. Tapi kalau secara tim ada lagi sih. Tapi kalau cerita bisa sampai besok nih, Iya ya kan? bener. Nah karena kita masih ada experience berikutnya nih. Selain yang bad juga harus diinget tuh Yang good, Ya, oke. Yang best, good. Yang kayak paling nyenengin atau paling memorable tapi in a good way. Oke, paling memorable. Mungkin gua bisa menyebut, gua kan sudah ke seluruh benua. Wih langsung gitu. Sombong. Enggak. Sombong banget emang ini Jojo nih. Gua itu very good experience itu menurut gua adalah awal titik mula gua sampai sejauh ini dengan dunia travel gitu dan dengan dunia tourism itu adalah ke Raja Ampat. Aduh. Jadi tahun 2014 sebelum gua mendirikan startup bernama Travaselo gua itu, gua pergi ke Raja Ampat berlibur lah rame-rame. Dan nggak ada ekspektasi apa-apa, nggak pernah browsing juga sebelumnya namanya Raja Ampat kayak apa. Sebelum berangkat tapi gue googling kayak wah ada bukit tinggi hijau dengan lautan kayak gitu. Masa iya sih gitu. Karena gue taunya skeptis ya. Iya karena gue taunya yang bagus kayak gitu Palau. Justru gue tahu Palau. Luar negeri malah ya. Jadi lu negeri. gak nyangka ada seindah itu di dalam negeri. Betul, waktu itu. betul. Okay. Dengan ekspektasi adalah gue hanya ke Raja Ampat waktu itu. Akhirnya pergi tanpa persiapan apa-apa, nyampe di Sorong, kan flightnya malam sampai pagi tuh. Terus nyampe Sorong itu gue ke Raja Ampat. Besokannya gue ke Raja Ampat dan waktu itu kita naik ke Bukit Pianemo namanya. Nah, Bukit Pianemo itu zaman itu tidak ada tangga. Belum kayak sekarang ya. Belum kayak sekarang. Sangat convenient tuh sekarang. Kan sekarang sudah ada 2 tangga. Tangga presiden sebelumnya dan presiden sekarang gitu. Karena dulu mau ada festival sale Raja Ampat, ibu negara suka foto. Jadi harus dibuatkan spot foto. Nah, waktu itu gue trekking ke atas itu masih memegang rawa-rawa pakai sendal jepit. Aduh, emang nggak kepleset? Nah, bukan masalah kepleset, Jo. Bukit Raja Ampat itu, karsnya itu kan batu karang. Oh iya, aduh. Jadi gua ketika sampai di atas nyampe, sendal jepit gua bolong-bolong, Jo. Jadi bolong-bolong, tapi ada anak lokal nyeker, Jo. Mereka itu gua nggak tahu kulit dia mungkin lebih tebal dari sendal karang jepit. Gue yang kayak wow. Wow. Tapi itu ininya lah prosesnya. Tapi setelah nyampe di atas, di satu momen itu gue sempet kayak speechless 1 menit lah mungkin ya. Gue kayak nyet ini Indonesia gitu kayak sebagus ini. Keren banget gitu ya. Wow, gue nggak pernah ada di bayangan gue bahwa liburan ke Indonesia itu akan menyenangkan. Liburan ke Indonesia tuh akan secakap ini. Dan dari situ kayak gue berpikir bahwa kenapa orang-orang seumuran gue, geng-geng gue, teman-teman yang seangkatan itu ngajaknya gue tuh liburannya ke Singapura, Malaysia, pokoknya zaman daerah-daerah dulu hits terdekat banget lah. tuh ya. Ya karena mungkin tiket pesawat ya. Dan yang gue tahu Raja Ampat tuh dulu 20-30 juta. Yes. Dulu ya. Cuma ada 1-2 maskapai paling dulu ya. Tapi setelah merenung, jadi kayak gue selama di Raja Ampat tuh jadi merenung kayak gue snorkeling gue nyobain resortnya jadi kayak wow resortnya 350 USD per malam. Yes. Nginep di Dive Lodge waktu itu gue. Dan tentunya bukan punya orang lokal kan? Dive Lodge tuh Bali kayaknya. Bali waktu itu Bali. Jadi kayaknya dari 12 resort yang ada waktu tahun itu hanya 2 punya lokal, 1 punya orang Bali itu, 1-nya punya Nadine. Jadi 10-nya tuh punya orang asing, Eropa, Inggris dan segala macam. Semua charge pakai US dan Euro, nggak ada rate
Kayak bukan di Indonesia dong nah ya. di situ. Nah ini menariknya tuh di sini. Selama perjalanan gue nginep di situ, gue tidak bertemu orang Indonesia sama sekali. Di tempat pariwisata, di penginapan isinya orang Korea, Eropa, Jepang dan lain-lain. Sampai gue balik, jadi semua tuh balik ke Jakarta. Gue sendiri yang lanjut ke Jayapura dan ke Timika. Jadi gue melihat Sekalian tempat mana sih yang katanya suka ada orang demo Freeport itu. dari dulu udah ya berarti. Ternyata itu di luar gerbang, Jo. Jadi gue diceritain di sini nih kalau demo, bukan sampai masuk bukan. Berita itu suka melebih-lebihan. Iya, Jadi kayak ya. mindset gue sedikit berubah, tahu tentang Papua. Jadi yang orang bilang, Papua tuh nggak pakai baju lah, masih orang gunung. Oke, kalau di gunung kayak gitu. Tapi ada satu fakta ya, memang mereka suka alkohol gitu. Kalau itu emang di mana-mana gue temui itu gitu. Ternyata ada culture itu ya. Culture di timur itu. Ya. Kalau dari gue itu sih, kalau dari lu, ini kayak gue penasaran nih kalau cewek tuh yang menarik tuh kayak gimana? Oke, ini agak susah. Dari kemarin tuh gue mikir, apa yang paling gak bagus experience gue, karena semuanya bagus. Oke. Gue orang yang positif banget soalnya. Iya. Cuma mungkin kalau teman-teman perhatiin, gue tuh sangat jalan tuh gue tergantung sama siapa. Jadi walaupun tempat itu biasa aja atau kayak ya udahlah gitu, tapi kalau gue jalan sama temen yang pas, terus kayak momennya asik, gue seneng. Nah ini yang gue inget dari good experience gue itu lagi-lagi pas zaman kuliah. Pokoknya emang teman-teman yang masih kuliah, please banyaklah jalan-jalan. Karena itu mengumpulkan ya itu tadi pelajaran hidup, lo jadi tahu lo pengen temenan tuh temen kayak apa gitu loh. Jadi ya gitu deh. Nah zaman dulu, kayak lama banget ya. Aduh, ya kuliah udah lama banget sih. Itu kan gue sangat laut ya. Jadi ya tentu ya tadi kan gue scuba segala macam, gue suka diving segala macam. Terus gue mikir, gue harus challenge diri gue nih gitu. Gue belum pernah tuh yang namanya naik gunung. Oke. Lu tuh sama gue sama banget. Oh gitu? Gue tuh anaknya laut banget. Iya kan, laut banget kan? Kayak chill di pantai, jadi kayak gitu. Ketika orang bilang, ke laut yuk, oke. Tapi kalau kayak misalnya Rinjani yuk, gitu. Kayak ada mikirnya gue. Mikir gitu. Bukan kan? masalah duit sih, tapi kayak gitu. Ngapain sih lu capek-capek gitu kan? Kalau dulu tuh kayak gue pengen membantah, ngapain sih lu capek-capek naik terus udah ntar turun lagi. Oke. Terus zaman itu kan cewek yang cewek yang hiking tuh jarang Dikit banget. jarang banget. Terus ya udah dong. Terus dulu zaman kuliah gue nggak sempet tuh yang namanya ikut organisasi yang kayak pencinta alam, gue nggak sempet kan. UI ya? Iya gue UI. Terus ada nih teman-teman gue rencanain, libur semester kapan gitu kita naik gunung dong yang deket aja deh Papandayan. Langsung gue tanpa mikir, gue ikutan. Karena kalau gue nggak ikutan mereka, gue nggak tahu gue naik gunung sama siapa dan kapan lagi gitu. Yaudah gue ikut. Gue cewek sendiri nggak? Oh enggak, kalau ada yang lain oke. Kalau sendiri gue susah coy. Kayak you know kayak gitu lah. Jadi ya udah cus. Nah itu menurut gue sangat memorable, good experience. Gue bisa men-challenge diri gue waktu itu. Naik gunung. Terus dulu tuh belum ada yang sekarang kan kayak udah bisa nyampe lumayan atas naik ya. Motor ya, naik motor sekarang tuh dulu tuh masih yang ya agak jauh lah untuk sampai di base campnya. Ya udah kayak view-nya memang beda sih. Jadi ketika lo keluar dari comfort zone lo akan tahu ya seindah itu, dan balik lagi seindah itu juga Indonesia di atas gunung sana. Jadi nggak cuma dalam laut doang. Di atas gunung tuh wow, dan lo menghabiskan momen itu dengan teman-teman yang lo juga seneng gitu. Jadi the best sih. Tapi gue boleh ikutan sedikit nggak? Boleh. Karena ngomong-ngomong gunung, satu-satunya gunung yang gue pernah naik, ini kita Bromo itu gunung ya, tapi tidak hiking ya teman-teman, buat yang belum pernah ke Bromo. Dari jauh aja nonton. Itu naik jeep, terus turun lihat sunrise, terus naik tangga lihat kawah gitu. Jadi kalau ada yang bilang mendaki Gunung Bromo, saya sentil kamu. Jangan bohong kamu gitu. Gunung Prau, Jo. Aduh, itu juga keren banget. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran pengen ke Gunung Prau. Jadi gue punya sahabat perjalanan gue, perjalanan. Lo kenal juga lah, Vindia. Oh Vindia. Udah berpulang. Jadi gue tuh bisa sehari ngobrol sama dia, pasti tiap hari tuh ngobrol gitu. Dan dia pengen banget ke Pacitan waktu itu. Jadi kayak dealnya adalah gue pengen ke Pacitan ngeliat orang surfing, dia ngomong gitu. Gue pengen baca buku di pinggir pantai. Lo mau nemenin gue nggak? Gitu.
Terus balasannya adalah, oke gue temenin lo, tapi lo harus temenin gue naik gunung. Dan dia sangat benci gunung, dia benci banget trekking. Oh gitu, lebih parah iya. dari lo? Gue gak suka baca buku. Oke. Dia suka baca buku di pinggir pantai gitu loh. Maksudnya jadi pas dia lagi baca buku, gue dengerin iPod aja, dengerin musik gitu. Maksudnya kayak akhirnya pelan-pelan. Nah tapi, jadi gue memaksa dia untuk ikut gue naik gunung perahu. Dan menurut gue, ya sejauh ini gue cuma pernah naik gunung perahu. Dan itu sangat-sangat bagus banget sih. Gue udah 2 kali, sunrise-nya oke banget. Dan gue suka dingin, gue suka lihat bintang. Nah itu udah. Mie pun rasanya rasa mahal banget Michelin star rasanya Indomie yang gue makan tuh. Michelin star lewat sih Gila. menurut gue. Dan tapi ya gitu ada horornya, ya gak sih? Oh iya, itu mungkin bisa kita Nanti bahas di next episode. Mungkin berikutnya. next sih. Iya. Horor lagi traveling yang menarik juga itu. Iya, tapi bener momen-momen sunrise, momen pagi, cuma ngopi aja tuh rasanya gila, mahal banget. Nah, justru kalau lagi di traveling yang enggak gunung, gue tuh sangat malas bangun untuk sunrise. Ya, Gua kayak ngapain gitu ya? Tim sunset. Tim sunset. Karena gue males bangunnya sih. Jadi biasanya kalau kerja tuh gue biasanya 2 orang. Biasanya. Yang 1 orang itu, lu sunrise besok lu ya gitu. Gue tidur. Shift pagi, gue shift sore. Dasar emang Kira-kira kayak pinter. gitu. Ya, Itu ya, sih ya. kurang lebih kalau perjalanan pertama yang sangat menyenangkan laut dan gunung. Terus satu lagi yuk. Oke. Perjalanan pertama menggunakan uang sendiri. Wah, Ini menarik nih. seru banget. Karena tapi Bali kita nggak anggap ya. Bali kita nggak hitung ya. Bali jangan dihitung ya Oke, guys. kita nggak menghitung Bali. Bukan kita diskriminasi, tapi menurut gue Bali itu adalah satu destinasi yang kayak kapanpun lu bisa pergi tanpa lu perlu tahu apapun, browse. Jadi kayak lu ambil tas, masukin baju 5 ke airport, buka aplikasi, berangkat, itu aman banget gitu menurut gue. Yes. Gitu. Lu deh kemana aja? Waktu itu zaman lagi-lagi kuliah. Kayak kuliah gue jalan terus ya. Kuliah. Oh ini momennya setelah gue menang yang tadi ikut Miss Kuba Indonesia. Jadi teman-teman coba di search ya gitu. Lumayan loh itu bergengsi. Iya benar-benar. Bergengsi dalam hal ini karena gue dapet hadiahnya lumayan waktu itu. Tapi ntar dulu, ngomong-ngomong kayak gitu, harus bisa diving atau enggak sih sebenarnya? Nah sebetulnya itu pertanyaan sejuta orang gitu ya. Tapi gue sebagai alumni yang baik itu tuh nggak harus. Jadi nanti tuh kalian akan dapat license sama diajarin pas udah yang masuk. pasti bisa berenang ya? Harus berenang, itu wajib lah. Dan ya dan tentunya lu cinta laut dan seneng jalan-jalan sih. Karena kalau enggak ngapain juga lu ikutan itu kan. Betul, karena kulit lu akan menyoklat. Wah tentu, dulu rambut saya panjang sebelum ikut Miss Kuba, abis itu langsung pendek karena ribet. Kalau diving lu tau kan. Ya gitu, terus jadi waktu itu abis menang di Indonesia kan gue ke internasional. Terus di internasional tuh gue juara 2 lumayan lah Jo ya. Mewakili Indonesia dan hadiahnya waktu itu lumayan lah. Dan dalam USD, wah kan zaman kuliah dapet USD, waduh banyak nih. Bergengsi banget tuh acaranya. Kayak wah gitu kan. Ya udah, terus pas banget berapa bulan setelah itu tuh ada acara lumayan gede di Brazil Jo. Jadi Brazil, gue tuh sangat penasaran dengan Amerika Latin jujur. Kayak orang kan kalau gue sih sepak bola, lo suka sepak bola? Oh enggak. Okay. Tapi yang orang kalau gue denger pasti kalau Amerika Latin apa sih cowok ganteng. Oke, gue berangkat gitu. Amerika Latin tuh mana aja sih? Oh. Brazil, Argentina. Spanyol enggak ya? Spanyol enggak. Spanyol Eropa. Okay. Nah yaudah terus ada itu, terus kan itu ada acara gede dan ada paket yang kayak murah banget. Jadi biasanya kan kalau lu search tiket ke sana tuh PP tuh bisa habis 50 juta sendiri. Pokoknya mahal banget lah gitu. Nah, pas lagi ada acara ini kok paketnya murah kayak all in lo udah sama di sana. Oh, tapi ini acaranya gue jadi enggak nginep di hotel ya. Jadi agak murah banget, super good deal. Itu tuh paling enggak nyampe sekitar 30. Udah bolak-balik all in 8 hari atau 9 hari. Wow. Dan Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Jadi kayak gua sign up terus gua ikut. Sendirian dong. Kan tapi kenalan sama teman-temannya. Jadi open trip tuh kayak open trip gitu. Jadi itu sebenarnya acara untuk ketemu, jadi kan gue Kristen nih, Katolik, jadi untuk ketemu Paus waktu itu. Jadi adalah kayak pertemuan muda gitu. Gue ikut lah pokoknya Brazil gitu. Menarik. Jadi itu kayak, ini worth it banget duit gue dipakai buat ke Brazil waktu itu. Nah tapi ini juga pengalaman menarik, boleh gak juga cerita? Apa? Boleh dong. Jadi gue di sana bener gue jadi membuktikan banyak hal. Cowok Amerika Latin itu ganteng, ganteng. Kulitnya kayak gua gitu kan. Jangan gue gantengnya enggak. Jangan halu. Enggak, gue gantengnya enggak. Kulitnya aja.
Gitu minimal ada satu lah gitu. Dari jauh boleh lah, dari jauh. Tapi serius kayak cuma pengosek toilet aja, ya ampun mas. Itu sampean ya kalau udah pulang Indonesia jadi artis. Betul. Main sinetron sampai tipes deh pokoknya. Laku gitu. Itu gue buktikan itu sama kriminal di sana tuh tinggi. Emang benar. Okay. Jadi gue di sana hampir kecolongan HP. Wow. Jadi udah diingetin sebenarnya sama guide lokal kayak pokoknya turun dari bis ini kalian harus simpen semua alat elektronik kalian, jangan terlalu kelihatan kan. Tapi gue dulu kan ya namanya pengen foto-foto ya. Ya udah gue foto pakai handphone kan. Udah nih gue foto terus gue pegang di tangan, dijambret gue di jalan. Padahal baru turun bis, hilang. Bener-bener berarti hilang? Bener-bener hilang, tapi enggak. Oke. Nah ini juga, ini gue kayak di film gue agak panjang gak apa-apa ya Jong? Gak apa-apa. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi turun bis, udah nih rame-rame, cuk ada gereja bagus gue foto, gue taruh handphone dipegang, hilang. Tiba-tiba kayak film nih, entah gimana ada orang nangkep tuh orang yang ngambil handphone gue. Oh oke. Nggak ada yang teriak maling Gue kan gitu. teriak help gitu, gue nggak bisa bahasa lokal kan, kayak help gitu. Terus kayak udah ada yang nangkep, kayak ini bener-bener bergulat di jalan. Oh sampai kayak ditahan, hei gitu. Dan ternyata orang yang nangkep itu Sekongkol. Intel. Oh Intel. Polisi tapi pakai baju biasa dan ganteng ya. Waduh. Ini gantengan mana sama polisi Sarinah yang kemarin? Iya jadi dia kayak Miss udah ikut saya ke kantor polisi. Oh oke gue udah kayak gue udah lemes kan, gue bingung. Iya dengan itu diambil aja pasti lu udah lemes. Udah kan? lemes terus dianjek. Pokoknya setengah hari gue ngabisin di kantor polisi dan tapi handphone gue untung ketemu cuy. Oke. Dan dibantu sama polisi ganteng. Ya ampun Mr. Police. It's very parah banget deh. seru itu seru. Okay. Wah gila ya. Tapi untungnya gue belum pernah sih ngerasain kejadian kayak gitu di luar negeri, karena menurut gue satu kita keterbatasan bahasa gitu ya. Wah, iya. Maksudnya kecuali Amerika mungkin Inggris semua kan. Iya. Terus dua nggak ada teman gitu loh Jo, nggak ada teman yang bisa nolongin dengan cepat, terbatas gitu. Bener. Gila, gue kebayang banget sih. Gue kayak nggak ngerti lu ngomong apa sih gitu. Bener. Terus kayak dokumen gitu gue harus tanda tangan tapi nggak ada bahasa Inggris ya. Ya udahlah gue pasang. Karena gue pun waktu itu nggak sampai kejadian, tapi gue pernah Europe trip, malam-malam keluar kelaparan, ada deket hotel gue ada McD. Gue hanya jalan Paris, tapi homelessnya banyak banget kan. Gue jam 11 malam keluar dari hotel, yang menurut gue jalan kaki cuma 5 menit, which is deket banget kalau di luar negeri. Itu homelessnya banyak banget, gue ketakutan. Homelessnya kanan kiri tiap sudut, terus dan serem sih. Ngeliatin kita tuh yang kayak mangsa nih gitu. Orang Asia nih banyak duit nih gitu kan. Oh gue enggak. Kan tapi gue ya mungkin dipikirnya Pinoy kali gue. boleh. Tapi kan gitu mereka paradigmanya kalau orang Asia tuh banyak duit biasanya. Kulit putih mungkin ya. Iya mungkin. Mungkin kalau kulit hitam tukang ini kerjanya kayaknya ini TKW nih orang TKI gitu mungkin gitu. Nah, tapi lu kalau duit pakai duit sendiri kapan tuh pertama berarti juga? Gue ya, ini kita ngomongin domestik apa luar negeri? Bebas dong. Mungkin Europe dan London trip, Jadi gue Eropa dan Inggris gue jadiin satu. Karena supaya tiketnya tidak 2 kali, tapi memang visanya 2 kali. Visanya. Nyebelin ya bagian visa itu. Inggris tuh cuma 6 bulan dan mahal, paling mahal. Emang benar. Tapi menurut gue udah tanggung lah. Jadi gue start dari dan lu udah saving money juga Amsterdam, for this kan? Ya. Jadi memang waktu itu udah dibudgetin lah sekian gitu untuk selama 2 minggu sampai 3 minggu lah. Rencananya hanya 2 minggu dan 3 minggu. Start dari Eropa, gue keliling. Jadi Eropa pun kan harus memilih lu mau Venice apa mau Swiss gitu kan. Karena 2 jalur yang berbeda. Akhirnya gue memilih untuk lihat salju karena belum pernah. Gue ke Titlis. Aduh, jadi kayak Swiss ya. Jadi gue beruntung lah di Amsterdam dapat tempat tinggal gratis. Terus ada kayak couchsurfing. Keluarga atau apa mungkin kayak gitu ya, itu kenal penting gitu. tuh ya. Ya, mengiritnya tuh di situ gue. Yes. Jadi kayak gue tuh saving kayak mungkin kalau orang habisnya mau 80-100 gitu dengan selama itu, gue habis nggak sampai segitu. Malah kayak gue irit di hotel tuh banyak banget. Jadi dari situ gue ke Jerman di Berlin ada teman lagi. Dulu teman
SMP, SMA gitulah. Dia kuliah kedokteran di sana. Jadi kayak ya dia kasih satu apartemen. Ya udah lu pakai apartemen gue nginep di apartemen temen gue. Aduh, kayak enak gitu. banget. Terus yang itu gua, gunanya punya banyak temen tuh. Di Paris, yang gue hanya menyewa hotel tuh di Paris dan Swiss yang which is mahal banget. Mahal banget. Terus gue ke London. Nah di London gue nginep juga numpang lagi di kepala kok station. gue liat tuh gitu. kayak Iya ya. Gue nih gimana sih nih? jadi waktu itu ya dia kepala station di sana dulu. Jadi kayak kan waktu itu berliburan dengan ya gitulah ya, tahu kan. Gitu. Jadi kayak nah, gue itu harusnya pulang 29 Desember. Wow. Jadi kayaknya sebelum tahun baru tuh gue harusnya pulang. Apalagi nggak mahal banget tuh, Jo. Jadi waktu itu memang udah dapet nih tiketnya. Oke. Tapi ternyata setelah 1 hari sebelum gue check in, 29 Maret tahun depannya tiket pulang gue. Nah ini lucu nih. Ini antara lucu atau bego sih. Jadi lu beli tiketnya di mana sendiri? Apa pas pulangnya sendiri. Terus gue bisa salah. 12 jadi 3 kan Iya, itu 12 Desember. Jadi 29-nya betul. Tapi bulan 3 bukan bulan 12. Oke, fix tuh bego berarti, Jo. Nah, gue sering banget kayak gitu masalahnya. Jadi gue tuh gak boleh kalau lagi mau beli tiket atau mau beli sesuatu sambil mengerjakan sesuatu apa sambil ngobrol sama orang. Ya, tapi ya karena tempat tinggal gratis, akhirnya gue mikir, tahun baru gue sendiri di London ngapain ya. Akhirnya gue kontak, ada teman lagi gue. Dia kuliah di London. Weh, mantep kan. Jo ini temennya banyak banget teman-temannya. Jadi ini yang dengerin kalau mau temenan sama Jo langsung di DM ya. Ya, mungkin yang denger juga banyak teman-teman saya. Halo gitu. Mama, saya masuk TV yang enggak gitu ya. Jadi gue nanya dia, lu tahun baru ngapain? Gue ngeliat nonton kembang api. Weh, gratis dong nonton kembang api kayak di Monas. Ternyata bayar. Beli tiket kita kalau di London itu menonton kembang api di pusat kota bayar sekitar 20 apa 40 euro lupa lah. Jadi kayak ya udahlah daripada nggak ada teman di rumah sendiri. Gue bayar. Ya udah di tengah keramaian seperti di Bundaran HI menonton kembang api. Dan dingin banget bukan sih? Dingin. Gue suka dingin. Oh iya, lu suka ya. Nah, gue tuh suka banget dingin. Jadi makanya kayak kalau Indonesia. Tapi lu suka pantai? Ya nggak masalah. Kalau ke pantai kan emang spesifik lo pasti keringetan. Tapi kalau kayak misalnya jalan, misalnya Singapura, jalan kaki, Bangkok, lembab, keringetan gue nggak terlalu suka gitu. Picky ya lu ya? Iya. Susah nih ya, yang mau jadi jadi pacarnya. Picky sih enggak, tapi gue mempersiapkan sudah. Jadi kayak perginya dengan baju yang tipis, celana yang sangat tipis. Nah itu penting tuh preparation sih. Gitu Nanti mungkin bisa ada episode khusus preparation buat traveling tuh. Nah itu dia. Tapi sepanjang Europe dan London trip gue, memang turis Chinese tuh mendominasi ya, dimanapun ya. Gue kayak di sini mereka rame, di negara ini mereka lagi rame. Gue bilang ini orang yang sama atau orang yang beda ya gitu. Itu konklusinya banyak duit ya mereka. Nah mereka tuh mungkin gue nggak tahu pintar savingnya, tapi gue dengar satu fakta bahwa adalah pemerintah Cina mengharuskan warganya untuk pergi traveling. I see. Kenapa jadi, gitu ya? Karena bank-bank rugi. Mereka nabung terus. Bunganya ditabung lagi. Bank-bank ini udah merasa ini bener loh. Buruan lu spending duit. Ayo lu kurangin dong duit lu di tabungan supaya bank gak rugi gitu. Jadi segitu dipaksa. Ya? Agak berbeda dengan di sini ya. Iya, kita mau pergi aja nangis-nangis. Nah, kita ada juga di Indo tuh yang kalau mau liburan sampai minjem duit teman. Oh wow. Iya kan. Itu bisa satu episode sendiri juga. Itu banyak juga baca di Twitter kayak gitu kan. Iya. Itu sih pengalaman yang gue liburan sendiri. Kalau di luar negeri benar-benar pakai duit sendiri. Itu sih. Jadi kayak ngerasain pas pulang tuh kayak cari duit susah ya. Ngabisinnya cuma dalam berhari-hari. Yang kayak tapi gitu. Kepuasan batinnya sih. Benar. Dan gue bukan tipe orang shopping. Nah itu juga mungkin salah satu keuntungannya. Gue shopping tapi ya Primark gitu. Barang-barang sangat murah gitu. Cuma ya 5 euro. Iya 5 euro sudah dapat banyak barang gitu. Ya. Jadi itu satu keuntungan sih menurut gue buat gue. Karena gue gak terlalu shopping banget. Tapi gue makan ngeluarin duit 50 euro untuk lunch gue oke gitu. Lu pokoknya travel tuh splurge pokoknya all out ya. Iya, gue experience sih, gue pengen tuh experience gitu. Jadi kayak misalnya ini nambah lo tapi bayar sekian tapi experience-nya lu belum pernah, kenapa enggak gitu. Gue sih tipe yang kayak gitu. Nah itu juga semakin sering lu jalan-jalan lu juga semakin tahu lu yang lu cari dari traveling tuh apa. Ada yang memang ngirit banget
tapi buat apa ya? Sering jalan-jalan tapi ngirit. Ya. Ada yang jarang jalan-jalan tapi splurge kayak gitu kayak. Dan ada juga tipe dua orang nih yang gue tahu adalah ada orang-orang yang suka perjalanan panjang, gue maunya naik bisnis kelas karena gue mau nyaman. Ada yang kayak gue nggak apa-apa berbelas-belas jam naik ekonomi tapi hotel gue bintang 5 nanti. Iya, pokoknya gitu milih lah. All about priorities, lah kayak hidup. Waduh, dalam. Kita mau ceritain domestiknya juga nggak nih? Nggak Boleh. panjang sih ya, kalau domestik nggak panjang. Boleh. Yang pakai duit sendiri nih ya? Pakai duit sendiri. Kemana Jo? Waduh, nembak. Ditanya kenapa di mana aja dia lupa langsung. Ya? Gua duit sendiri. Gua tuh kalau duit sendiri bisa dibilang jadi gini, gua kadang susah membedakan duit sendiri dengan duit perusahaan, Jo. Waduh, sombong lagi ini emang Jo. Bukan. Karena pekerjaan gua kan kadang-kadang dipaksa gua untuk pergi kan. Nah, kadang-kadang kalau duit sendiri mungkin gua pernah ya duit perusahaan bisa dibilang duit sendiri juga lah ya. Boleh lah, sendiri lah. Jadi gue mengeksplor waktu itu Kepulauan K nih kalau yang bener-bener duit sendirinya. Maluku. Jadi gue membawa tamu orang Spanyol ke Ambon waktu itu ke Banda Neira. Ke Ora Beach waktu itu. Jadi tamunya pulang, gue bingung mau kemana karena dapat duit kan dari tamu-tamu ini. Gue pulang atau enggak ya? Tapi gue penasaran sama Kay. Akhirnya gue extend sendiri ke Kay. Karena waktu itu kita ada pendampingan dengan masyarakat lokal di sana. Bareng sama teman-teman mengajarin mereka untuk bikin paket wisata. Cara jadi tour guide. Akhirnya gue bilang yaudah coba lu treat gue 4 hari sebagai tamu. Gue bayar. Karena mereka minggu depannya akan bawa tamu perdana dari Jakarta. Oke. Dan setelah itu gue dimarahin oleh partner gue. Dan bisa dibilang gini. Gua kalau mau pergi survei sesuatu budgetnya harus ditentukan di awal. Kan? Ya itu karena lu sangat experience minded gitu. Jadi apa bayar gitu. Jadi kayak kita harus sewa mobil ini tapi sendiri nggak apa-apa. Kita harus sewa kapal ini mahal berapa juta. Ya udah deh gitu. Jadi profit gue hilang dalam satu trip itu. Jadi kayak ya profit yang harusnya ada profit jadinya enggak. Tapi kan menurut gue itu experience buat gue, buat company gue bisa membuat satu paket liburan baru itu sih kalau. Ya jadi tetap ada benefitnya lah ya. Dan di K itu pasir terhalus nomor 2 di dunia. Aduh. Lu belum pernah kan? Belum, gue malah. Ada burung pelikan dari Australia. Oh I know that. Ya, gue liat fotonya. Yang gue belum tahu adalah diving di sana kayak gimana. Itu sih yang gue penasaran. Bisa ya? Ada ya titiknya ya? Nah, bule-bule dari Eropa tuh udah pernah liburan ke sana dari tahun 82, Jo. Ya, 82. Gue belum ada. Iya, dan kita juga baru denger ya kayak itu kayak masih jarang ya. Iya, dan penginapan yang gue nginep sudah ada di Lonely Planet namanya. Jadi pas melihat, waduh ini udah ada nih di Lonely Planet nama penginapan ini. Dan orang Indonesia masih kayak, Kay John Kay. Taunya itu loh. Ya gak sih? Dan memang di sana ada tanah ini milik John Kay. Itu kampungnya dia, Jo. Oke. Tapi dia di sana ya nggak terkenal di Jakarta gitu. Oke, ya biasa lah kan Indonesia pokoknya latahnya baru kalau orang bule itu ngapain ya kan biasa gitu ya. Betul. Sayangnya gitu. Nah makanya jangan kayak gitu ya teman-teman dengerin ini biar tahu inspirasi tempat-tempat dari orang Indonesia juga. Nah, gitu. Nah oke. Lu kemana? Tadi gue kan lu nyombong ya, gue mau nyombong dikit juga boleh ya. Gue jadi dari kuliah juga biasanya udah diajak jalan-jalan. Karena ikut Miss Kuba tadi sama nge-host, jadi kan gue jarang tuh yang ngeluar pakai duit sendiri. Oke. Ya benar kan. Karena susah membedakan kan. Makanya dulu tujuannya ikut-ikut gitu biar gue gratis intinya. Tapi ya oke, yang first itu yang gue inget itu ke Bromo. Lagi-lagi gunung ya. Karena hal yang gak biasa gue pengen lihat gitu. Dan sunrise, gue tim anak pagi. Jadi gue suka banget sunrise. Gue tuh suka. Gitu. Jangan buat klien, saya tuh suka. Cuman kalau orangnya kenal, ya saya lebih memilih untuk tidur. Kalau orangnya tidak kenal, saya bangun. ya itu sih paling itu lagi-lagi zaman kuliah gue nyoba. Tapi gue keretanya nggak separah lu sih. Kayaknya itu bisnis ya. Masih agak lebih lebar kan. Agak lebih lebar. Terus itu juga impromptu. Lagi libur cuma kepepet. Terus ada budget nih bulan ini masih bisa dipakai, ya udah deh beli jalan dah tuh nekat. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu waktu itu. Tapi emang sesuatu yang tidak direncanakan tuh akan biasanya lebih mudah terrealisasi. Bener banget. Kalau lu kepanjangan planning terus juga kayak kebanyakan kecot, terus orangnya makin banyak tuh biasanya lebih kecot, lebih ribet lah. Nggak jadi menurut gue. Karena seinstan
gue lagi ngobrol sama temen gue jadi kayak misalnya gini nih, sambil buka laptop terus bilang, lihat tiket yuk kita ke Singapura misalnya kayak gitu waktu itu sama temen gue. Ayo lihat, wih ada nih, pergi hari Senin pulang hari Minggu, beli. Oke, bayar. Terus kayak, abis bayar baru bingung. Kita ngapain ya seminggu di Singapura? Terus kayak baru, aduh, kita ngapain nih? Terus aduh, kemana ya? Kayak gitu-gitu sih. Makanya seru. traveling instan tuh menurut gue pengalaman yang sangat ini ya. Dan biasanya triggernya dari promo dulu ya berangkatnya. Kalau zaman dulu sih gue sangat promo hunter sih. Karena kan kuliah ya budgetnya terbatas ya. Justru gue kuliah tidak pernah traveling, Jo. Tapi gue ke Bali doang, karena gue mengunjungi teman-teman, gue balik lagi. Jadi gue ada, ya itu yang tadi gue cerita, gue suka banget sama satu dessert di salah satu restoran di Bali, sehingga sampai chef itu sudah resign, saya tidak pergi lagi ke tempat itu. Karena rasanya langsung, nggak ada ya menunya. Karena menunya nggak ada gitu, dan aneh kan, lu ke Bali mau ngapain lagi? Mau makan dessert. Orang bilang sombong, tapi ya gitu, gue tuh kalau menghabiskan duit buat makan, gue oke gitu. Sebenarnya buat belanja juga oke, cuman lebih ke makanan gue anaknya. Sultan emang Jo tuh. Ya, Jo anak sultan, buang duit. Ya itu sih. Nah, itu dia tadi pengalamannya Jo dan Jovita tentang first experience bad, good sama yang pakai duit sendiri. Yes. Ya. Jadi akan ada banyak cerita yang masih bakal kita ceritakan di episode-episode berikutnya. Jadi dengerin Wonder Muse di Spotify dan juga bisa ditonton nih di YouTube-nya Muse Media, nanti ada channel Wonder Muse gitu. So jangan lupa follow @MuseMediaID, @JovitaAyu, bener ya? Sama @Jo saja. Tolong, saya butuh 10.000 followers untuk bisa swipe up. Oke, jangan kemana-mana. Ketemu lagi di episode 2. Bye-bye.